Swadikap, saya Fardin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit fundamental tentang basic Muay Thai. Seperti apa sih basic Muay Thai itu? Mungkin dari gerakan basic ya, gerakan basic, dan seperti apa postur ya, postur daripada gerakan tersebut ya. Muay Thai berasal dari dua kata yang berarti Muay adalah tinju dan Thai adalah suku Thailand sendiri. Bela diri Muay Thai dikenal sebagai bela diri 8 bingkai yang menggunakan tangan, sikut, lutut, dan kick atau kaki yang dibagi menjadi dua atau dikali menjadi dua berarti 8 bingkai. Oke, untuk kali ini kita akan memperagakan yang namanya 8 bingkai. Apa sih itu 8 bingkai ya, yang kita kenal dan selama ini kita kenal sebagai bela diri 8 bingkai. Di sini akan saya memperagakan untuk gerakan-gerakan dasar atau basicnya. Oke semuanya teman-teman, sekarang kita akan memperagakan gerakan-gerakan daripada gerakan basic ya. Basic terdiri dari beberapa gerakan ya. Oke, basic dari gerakan basic ketika kita combine akan menjadi teknik ya. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana basic pukulan-pukulan basic ya. Oke, yuk mulai. Chop Muay. Kita mulai dari jab, hop, stop ya. Jab ada beberapa gerakan. Jab bisa seperti ini tangannya dan bisa diputar ya. Untuk power kita menggunakan seperti ini, untuk speed kita menggunakan seperti ini. Kita harus tahu fungsi daripada jab itu untuk apa ya. Ketika kita menggunakan jab itu untuk menggunakan power, maka kita akan menggunakan jab seperti ini ya, karena dia menggunakan power. Oke. Untuk posisi ya, shoulder sedikit naik ke atas. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya datangnya pukulan hook ya. Ketika pukulan hook datang, maka shoulder kita dengan sendirinya akan mengcover daripada rahang kita sebelah kiri. Kepala kita sedikit menunduk ya. Posisi tangan kita sedikit naik ke atas sejajar dengan jidat, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini sikut rapat, agak sedikit merapat ya. Karena ini posisi di saat kita melakukan attack ya.
maka harus rapat. Kalau kita di saat kita stance atau posisi kuda-kuda, kita sedikit buka daripada terus sikut ini. Oke. Untuk posisi kaki tetap sejajar dengan bahu, lebar ya, buka 45 derajat ke samping, ke belakang ya, jangan terlalu lurus, jangan terlalu belakang, lurus. Oke. Untuk jab ada beberapa macam jab bisa menggunakan lurus, jinjit belakang ya. Jab untuk mengambil jarak kita menggunakan jinjit bagian belakang ya, jinjit. Oke. Ini untuk jarak lebih jauh bisa menggunakan step sambil jinjit. Yo, jab, stop ya, lurus kakinya. Nah, lagi hop, nah lurus. Lagi lurus. Nih, nah, lagi. Nah, lagi. Nah, lagi. Oke, sampai ikut nih. Hop, ikut. Nah, ya. Nah, ya. Lagi. Oh, nah, oke, stop. Ini untuk mengambil jarak. Jika jaraknya sudah pas, maka kita menggunakan stance biasa aja. Yo, stop, ya. Stop. Yup, lagi. Yup, lagi. Yup, lagi. Oke ya, posisinya seperti ini. Oke. Jika mau mengambil jarak, maka kita menggunakan step sedikit ke depan. Dan untuk jarak yang sudah maksimal, yang sudah pas sesuai sasaran, tidak perlu kita menggunakan step ke depan. Itu untuk jab. Oke, sekarang kita masuk ke strike. Oke, strike atau mat langkrong. Mantap. Chot muay. Oke, chot muay basicnya sama, tapi agak sedikit dibuka ya, biar terlihat kokoh. Oke, strike up. Nah ya, sama seperti jab, bahu sedikit naik ke atas, posisi kepala sedikit menunduk. Ini di sini ya, posisi pinggang atau hip agak sedikit diputar, didorong pakai kaki di belakang sedikit menjinjit ya, dengan posisi kaki di depan lurus tegak. Oke, kenapa harus lurus? Coba ditekuk sedikit kaki di depannya. Yup. Lagi. Hop, stop. Kalau posisi seperti ini, paha kita atau kaki kita itu akan cepat capek karena ototnya itu sudah bekerja keras dengan menempa beban body kita ya. Makanya harus lurus. Oke. Untuk strike, lagi. Hop, lagi. Hop, lagi. Hop, lagi. Oke, ya. Sip. Untuk apa lagi? Untuk hook. Untuk hook atau mat liang. Oke. Mat liang sama isinya hook. Hop, yap. Jangan terlalu tinggi. Sikut ya. Sikut hampir sejajar dengan bahu dan kepala tangan. Jangan begini, jangan pula begini. Kalau begini nanti jatuhnya overhead ya. Lagi overhead ya, datangnya dari atas. Kalau hook normal sejajar sikut, bahu dan kepalan tangan. Sedikit ke bawah ya, tapi bukan ke atas atau ke bawah banget ya. Kalau ke bawah banget tamparan. Oke, yo lagi hook. Oke, sip ya. Posisi seperti ini, satu tetap di atas, body ya, body sedikit goyang ya, goyang. Oke, ini untuk mencegah terjadinya. Coba hook ya. Oke, atau hook ya, itu untuk hook. Sekarang hook kiri dan kanan sama, hanya saja kalau hook kanan menggunakan putaran hips sedikit ya, untuk mendorong pukulan hook karena dia posisinya dari belakang ya. Kalau dari depan tidak perlu diputar karena memang sudah dari depan. Kalau dari belakang untuk mengambil jarak kita harus menggunakan putaran pinggang.
dan dorongan dari kaki ya, pinggang pengantar didorong pakai kaki. Oke, itu untuk hook yang sebelah kanan karena berada di belakang. Oke, sekarang uppercut sama posisinya. Siap, siap, posisinya sama. Oke, posisi yang sama, tidak perlu diputar, ya, cukup diayun. Ini posisinya ya. Untuk uppercut ada beberapa teman-teman yang bertanya posisi uppercut itu seperti apa sih? Tergantung ya, posisi uppercut ada dua macam, tergantung daripada sasarannya. Ada sasaran yang untuk rahang dan ada sasaran yang untuk gerusuk. Itu berbeda-beda posisi uppercut ya. Uppercut body atau body uppercut dia sedikit menyerong untuk atas atau rahang di atas. Itu posisinya ya. Ada yang bertanya bagaimana sih posisi untuk body, sama atau enggak dengan posisi yang pas kita uppercut di rahang? Beda ya, beda. Oke. Uppercut untuk kanan sama seperti strike, sama seperti hook. Jika kita menggunakan tangan yang di belakang atau strike atau ya khususnya tangan di belakang, kita menggunakan putaran pinggang ya, pinggang didorong dengan kaki menjinjit sedikit ya, untuk mengambil arah atau untuk mengambil jarak ya. Oke, cukup. Sekarang elbow. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang kita bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Teruslah belajar karena ilmu tidak ada habisnya. Saya masih belajar, teman saya pun masih belajar. Ilmu nggak akan ada habisnya. Kita belajar di tempat yang satu, ilmu yang baru. Kita belajar di tempat yang satu, ilmu yang baru. Intinya jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tetaplah merasa haus untuk mencari ilmu. Khususnya di olahraga Muay Thai, ilmu itu nggak ada habisnya. Muay Thai nggak ada habisnya. Tunggu untuk video-video selanjutnya. Kita akan membagikan beberapa dari gerakan-gerakan tertentu lagi. Ini kita membagikan gerakan-gerakan basic daripada Muay Thai. Maka tunggu video-video kita selanjutnya. Swadikap. Kopun nakap.